Ketika mau live, aku ngerasa ditusuk. Au! Apaan tuh kayak nusuk-nusuk? Masa sih mertuaku nyentuh aku? Tapi gak mungkin secepat itu. Tapi semenjak kejadian itu, perutku selalu jadi mual. Loh, sayang, kamu kenapa? Aku gak apa-apa mas, tapi belakangan ini perutku mual terus dan seakan membesar. Alah, palingan itu cuma masuk angin aja, Meh. Ini minum wedang jahe, biar mendingan. Tunggu dulu, mending kita ke rumah sakit aja, Meh. Selamat ya mas, mbaknya hamil. Hah? Hamil? Mustahil, Dok. Selama ini kami belum ngapa-ngapain loh. Serius mbak, mas, ini buktinya. Kamu hamil duluan, Mei. Enggak mas, enggak gitu. Tapi, apa jangan-jangan ini karena aku ngerasa ditusuk kemarin ya? Hah? Ditusuk? Kemarin, waktu aku lagi live, aku ngerasain yang nusuk aku. Gak mungkin, sayang. Malahan bapak aku yang nyuruh kita cepet-cepet nikah. Karena ayahku sering sakit, ia minta aku buat nikah. Nak, bapak ini udah tua. Bapak pengen nimbang cucu. Kamu cepat nikah ya. Akhirnya, aku kenalin kamu ke bapakku. Kamu masih gak percaya aku mas? Kamu gak ingat? Tadi bapak kamu kasih aku minuman. Mana tahu itu obat penggugur kandungan? Obat penggugur kandungan? Iya dok, katanya wedang jahe. Tapi baunya kayak obat. Begini saja, coba kalian bawa wedang jahe itu dan sehelai rambut bapak kalian untuk kita tes DNA. Gawat, kok aja kayak gini sih? Bapak? Bapak ngapain di sini? Anakku, Mertuaku sering ngumpulin darah mens anaknya yang alim. wah, hari ini darah mensnya banyak banget. Tapi pak, darah mens aku buat apa? Udah, kamu jangan banyak tanya. Ini uang untuk kamu. Apa jangan-jangan darah mens itu buat diminum bapak? Soalnya, aku pernah lihat ayah bawa darah ke kamarnya. Dan setiap keluar kamar, darah mens itu selalu kosong. Aku serius mas, kelakuan ayah kamu itu aneh. Aku juga pernah pergokin ayah kamu sholat menggunakan mukena. Loh ayah, kok sholatnya pakai mukena Fania sih? Dan mungkin aja, di setiap kelakuan aneh ayah kamu, aku jadi hamil. Tapi mana mungkin ayah kayak gitu, Mei. Kalau kamu masih gak percaya aku mas, aku ancam aja tembak kepala ayah kamu. Biar dia ngaku. Mei, Mbak tenang dulu, nggak semua kesalahan harus dibalas dengan kekerasan. Lalu, kami harus gimana dok? Loh bapak, ngapain di sini? loh, bapak, adik, ngapain kalian di sini? Tadi kepala bapak pusing, jadi bapak ajak Pania bawa ke rumah sakit. Iya kan, Pan? Iya bang, tadi bapak sakit jadi Fania bawa ke sini. Pas banget mas, sambil bapak dirawat, kita ambil DNA bapak. Tapi aku masih ragu, sayang, untuk curiga sama bapakku sendiri. Gak apa-apa, dengan tes DNA, kita bisa membuktikan siapa yang menghamili istri kamu. Kalian bawa sehelai rambut bapak kalian untuk kita tes DNA. Aduh, mati aku kalau ketahuan. Dengan tes DNA ini, kasus memperkaos akan terbongkar. Sebelumnya, aku ambil sampel rambut ayah mereka untuk membuktikan bahwa ayah mereka sebagai pelaku pemerkaos. Loh, dia kan? Siapa dok? Apa benar ayah saya pelakunya, Dok?
Fania? Iya, dialah yang telah menghamili kamu, Mei. Untung aja, sebelum mereka pergi, aku sempat ambil rambut adiknya. Yang bener aja, dia kan cewek, Dok. Bener, Dok. Ayah saya menghamili saja saya tidak percaya, Dok. Apalagi adik saya yang jelas-jelas perempuan. Kalau kamu tidak percaya, kamu buktikan saja sendiri. Ketika pulang, aku buntutin suamiku ke rumah adiknya. Entah kenapa aku bisa menghilang. Loh, kok kayak ngikutin aku sih? Loh, emangnya aku nggak kelihatan ya? Lalu, aku pun tetap mengikutinya. Fania! Fania, keluar kamu! Iya bang, kenapa? Kok Fania tampil dengan wajah menor begitu? Tumben emang mampir, kangen ya dengan goyanganku. Apa? Apa hubungan suamiku dengan adiknya? Kamu apa ini istriku, ha? Gara-gara kamu ya, kami semua ngecurigain bapak. Maksud abang apa? Aku nggak tahu apa-apa. Kata dokter, kamu pelaku pemerkaos istri aku. Maksud kamu apa sih bang? Aku ini cewek, mana mungkin menghamili istri kamu? Kamu nggak usah bohong ya, kami tuh udah tahu semuanya. Dari DNA ini, udah jelas kalau adik kamu itu laki-laki. Apa? Ngomong apa sih bang? Pasti abang stres kan gara-gara istri abang hamil, makanya marah-marah. Kamu, apa ini istri aku sampai hamil? Loh, aku kan cewek turun bang, mana mungkin menghamili istri kamu? Lagian kamu kan juga udah pernah lihat punya aku kayak mana. Alamak, keluarga apaan ini? Ya udah, mumpung abang lagi di sini, ke dalam kamar yuk. Loh, ayah? Lebih baik kamu jujur aja, Pak. Hah? Bapak? Aku Fania dan dia bapak kita yang asli. Apa? Kami curiga ayah dan adik tukar kelamin. Ya ampun, bapak gak ada burung. Kan aku udah bilang, aku ini Fania dan dia itu bapak kita. Hah? Kok bisa sih? Sebenarnya Ayah selalu membeli darah mensku untuk ritual menukar kelaminnya. dengan darah mens ini, aku bisa berubah wujud menjadi anakku sendiri. Loh, kok aku di sini? Akhirnya aku berhasil. Tapi sayangnya, kelamin kami tidak tertukar. Ah, sial, barang ini mengikutiku. Tapi nggak apa-apa, hal ini tidak akan merubah rencanaku. Tidak hanya merubahku, tapi bapak juga mengancamku. Kalau kamu nggak mau tubuh ini rusak, jangan pernah sesekali kamu mengadu ke abangmu, paham? Iya, Pak. Jadi, yang melecehkanku beneran bapak yang ada di tubuh Fania? Iya, beneran, Kak. Tapi waktu itu, aku ngeliat kamu nutup pintu. Sebenarnya waktu itu aku lakuin itu untuk selamatin kamu. Dengan peci pemberian dukun ini, aku bisa menghilang. Wah, peci itu bisa hilang. Dan anehnya, aku memiliki peci yang sama dengan punya ayah. Apa peci ini bisa juga ya? Tapi aku telat. Kamu sudah dinodai, Meh. Au, sakit, kayak ada yang nusuk. Ayah? Dengan cara ini, aku yakin dia akan diceraikan oleh anakku. Tapi tujuan bapak apa? Kenapa bapak jahat sama istri aku? Ya karena istri kamu itu pelacur, Dito. Apa? Maksud bapak gimana? Ya, bapak memang suruh kamu cepat nikah, Dito. Tapi bukan sama pelacur langganan bapak juga. Apa? Aku mergoki ayah zina sama meme. Astagfirullahaladzim, ayah. Kayaknya ada orang deh. Mana? Orangnya kabur. Mending kita udahan aja. Kalau kalian nggak percaya, buka aja video di galeri HP ku. Astaga, ini beneran kamu, Mei? Enggak, Mas. Itu fitnah. Aku gak pernah zina sama bapak kamu. Dan kamu, Pak? Cih, segitunya kamu membantah. Apa karena harta anak aku banyak?
Sebelumnya, aku dengar semua percakapanmu. Tenang aja sis, bentar lagi aku bakalan jadi istri orang kaya. Ya walaupun bapaknya mantan pelanggan aku sih. Hah, ketahuan? Nggak bakal lah. Lagian, orang tua itu juga udah tua dan sakit-sakitan. Bentar lagi juga mati. Dan karena itu, Bapak bersekutu dengan setan supaya kamu selamat, tidak seperti Bapak. Asal kalian tahu, kenapa Bapak sakit-sakitan? Karena dia pasien HIV saya. Apa? HIV? Iya, beliau sering ngotak-ngatik pasangan sehingga beliau terjangkit HIV. Jadi, kandunganku dan diriku juga. Benar, kamu dan janinmu itu terkena HIV. Sebenarnya, sebelum kalian jumpai saya, bapak ini sudah jumpai saya terlebih dahulu. Dok, sebenarnya saya kena HIV, tapi gimana ya anak saya supaya nggak kena juga? Maksud bapak? Saya nggak mau anak saya menikah sama pelacur langganan saya, Dok. Dok, tolong bantu saya untuk pecahin ini semua. Jadi kamu beneran pelacur, Mei? Aku nggak nyangka wanita sebaik kamu ngelakuin hal sebejat itu. Anu mas, Ayah! berhenti. Atau aku pecahkan kepala orang ini. Sadar, Mei. Yang kamu lakuin itu salah. Aku nggak peduli. Kalau orang tua ini nggak ngancurin rencana aku pasti bakal hidup tenang. Jangan, Mei. Jangan sakiti tubuh putriku. Kau boleh bunuh aku, tapi jangan sakiti tubuh putriku. Dasar orang tua bodoh. Kau sudah menularkanku HIV dan membuatku hamil. Kenapa aku harus mendengarkan perkataanmu? Mei, udah, Mei. Kita bisa bicarakan baik-baik, Mei. Persetan dengan kalian semua. Hidupku sudah hancur dari awal. Akan kubunuh kalian semua. Selesai. Ayah! Ayah nggak apa-apa ya? Ayah nggak apa-apa Dito. Maafkan ayah telah memaksa kamu untuk menikah. Enggak ya, enggak. Dan kamu Fania, maafin ayah karena telah memakai tubuhmu untuk balas dendam ya. Nggak apa-apa. Aku juga sudah salah paham. Dan Bu Dokter, terima kasih ya. Bapak, Fania, kalian kenapa? Abang, Fania, tubuh kamu kembali. tapi Bapak, Bang. Ayah kalian mati, itu demi hidup kalian lebih baik. Jadi, kalian harus hargai perjuangan dia. Makasih ya, Bu Dokter.